channel kita Sahabat Smith, yaitu sehat cara mudah. Oke sahabat, kalau biasanya di video-video kita sebelumnya kita itu akan membahas mengenai tutorial cara membuat suatu produk, tapi di video kita kali ini akan lebih berisi mengenai himbauan ataupun anjuran tentang apapun itu, yang intinya bagaimana kita benar-benar merespon ya kejadian yang sedang marak akhir-akhir ini. Menguatnya atau mewabahnya virus corona akhir-akhir ini, atau yang lebih kita kenal dengan istilah COVID-19, membuat kita terpanggil di sini untuk membagikan pesan-pesan kesehatan mengenai bagaimana caranya sih kita sebagai seorang pelajar yang beberapa waktu ini belajar di rumah untuk menyikapi hal tersebut. So, tonton tuntas video ini dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel kita Sahabat Smith. Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai wabah COVID-19 atau wabah virus corona ini, lebih baik kita kenalan dulu dengan apa sih virus corona, atau yang lebih kita kenal dengan COVID Coronavirus Disease 19 gitu ya. Nah, ini virus corona adalah suatu virus yang memang dia menyerang ketahanan tubuh manusia dan kemudian bisa menginfeksi saluran pernafasan sehingga bisa menyebabkan pneumonia akut dan bisa berakhir dengan kematian. Virus ini pertama kali ditemukan di Wuhan pada bulan Desember tahun 2019 dan kemudian seiring dengan perkembangannya dia sudah bisa menginfeksi di lebih dari 200 negara. Dan bahkan berdasarkan data yang kita peroleh sampai dengan tanggal 1 April ya, sampai dengan 1 April 2020, kurang lebih 860.000 lebih jiwa yang sudah terpapar atau sudah terinfeksi positif dengan virus corona. Dan ternyata sudah lebih dari 40.000 jiwa yang meninggal akibat pandemi ini. Masifnya penyebaran virus corona ini membuat negara-negara mengambil tindakan yang sangat cepat dan preventif demi melindungi warga negaranya agar terjadi pemutusan rantai dalam penyebaran virus corona tersebut. Seperti apa sih tindakan yang sudah dilakukan oleh berbagai negara untuk mengantisipasi penyebaran dari masifnya wabah virus corona? Oke, yang pertama itu adalah lockdown. Kalian tentu saja sudah mengenal istilah ini, di mana lockdown tersebut adalah ketika suatu negara dia itu membatasi orang baik yang masuk ataupun yang keluar dari suatu wilayah. Dan hal ini banyak dilakukan oleh negara-negara yang memang sudah sebagian banyak warganya yang terpapar oleh virus corona. Yang kedua, itu adalah karantina. Di mana karantina ini adalah merupakan suatu pembatasan aktivitas dari seseorang yang diduga terpapar oleh virus corona tapi tidak menunjukkan gejala-gejala medis, misalkan dia masih bisa beraktivitas. Nah, ini salah satu karantina yang dilakukan oleh pemerintah di Indonesia, yaitu dengan cara membuat siswa-siswi supaya belajar di rumah. Oke, yang ketiga di sini adalah social distancing. Ya, social distancing ini itu adalah bagaimana ketika seseorang disuruh atau dihimbau untuk menghindari aktivitas di luar rumah serta menghindari kerumunan, dan kalaupun memang terpaksa kita harus keluar rumah, maka jaga jarak aman, yaitu minimal 1,5 meter. Yang keempat itu adalah KLB atau kejadian luar biasa. Nah, di sini untuk KLB atau kejadian luar biasa ini adalah ketika suatu pemerintah wilayah atau suatu pemerintah negara yaitu mengambil suatu keputusan ketika wabah virus corona ini dinilai sudah mulai mengkhawatirkan bagi warganya. Yang kelima di sini ada isolasi. Kalau dari katanya hampir mirip dengan karantina ya,
Tapi di sini kalau isolasi itu adalah ketika nanti tim medis akan memisahkan seseorang yang sudah terpapar atau terjangkit virus corona dengan orang lain, menghindari atau membatasi aktivitasnya supaya dia tidak menularkan virusnya ke orang lain. Sahabat tentu nggak mau dong menjadi bagian yang terpapar virus corona, makanya jangan sepelekan hal itu dan pahami betul-betul tentang bagaimana cara penyebaran virus corona. Dan ternyata WHO juga sudah merilis kalau penyebaran virus corona itu berasal dari droplet atau air liur dari seseorang yang sudah terpapar oleh virus corona ketika dia batuk ataupun ketika dia bersin. Namun sahabat, yang harus lebih dipahami adalah bukan cara penyebaran tersebut, tapi sebenarnya kebiasaan kita lah yang kadang memperburuk atau mempermudah si virus itu menginfeksi tubuh kita. Memangnya kebiasaan apa sih yang bisa memperburuk situasi atau mempermudah penyebaran virus itu? Nah, nanti kita cek ya kebiasaan hidup kita sehari-hari yang memang ternyata bisa menimbulkan atau bisa membuat virus tersebut mudah tersebar. Yang pertama itu adalah adanya kontak kita dengan benda yang sudah disentuh oleh seseorang yang ternyata dia sudah terpapar oleh virus corona. Dan ternyata berdasarkan penelitian, ketika si pasien dengan positif COVID-19 dan ternyata dia memegang suatu benda, apapun itu ya, itu virusnya dia itu masih bisa tertahan di sana sampai dengan waktu 3 hari. Yang kedua, kebiasaan kita adalah kita jarang menjaga kebersihan tangan. Padahal tangan ini adalah bagian dari tubuh kita yang paling sering atau paling banyak berinteraksi dengan orang lain. Yang ketiga adalah yang kadang kita sepelekan, tidak menjaga kebersihan sesudah kita bepergian. Padahal kita nggak tahu kalau misalkan ada pengotor atau ada virus yang sudah mengotori baju kita ataupun barang bawaan kita. Dan ketika kita sudah sampai ke rumah, maka otomatis virus tersebut akan ikut masuk ke dalam rumah kita. Yang keempat adalah etika batuk atau bersin. Ya, makanya akhir-akhir ini pemerintah juga sudah menjelaskan bagaimana sih etika batuk itu bukan gitu, tapi lebih ke bagian pundak seperti itu. Yang kelima di sini ternyata itu yang paling sering dilakukan adalah interaksi dengan banyak orang. Ketika interaksi terus dilakukan dengan banyak orang yang berbeda setiap saat, maka di situ ternyata bisa menjadikan suatu wadah atau menjadikan suatu cara bagaimana virus tersebut bisa menyerang secara luas. Yang keenam, ternyata ini ada yaitu tidak menerapkan isolasi mandiri ketika seseorang yang datang ke suatu tempat baru, padahal dia daerah asalnya di sana itu merupakan daerah pandemi virus corona atau yang lebih kita kenal dengan zona merah. Yang ketujuh dan ternyata itu yang menjadi salah satu hal yang penting juga, yaitu kurangnya pemahaman tentang virus corona. Kenapa? Karena ketika seseorang itu dia sudah paham tentang bahaya dari virus corona, maka dia akan menyiapkan antisipasi minimal untuk dirinya sendiri bagaimana cara menghindari virus tersebut. Oke sahabat, dari penjelasan yang sudah saya sampaikan tadi, masihkah kalian menyepelekan virus corona? Oke, di sesi terakhir kali ini saya akan memberikan bagaimana tips supaya sahabat semua bisa terhindar atau bisa mengantisipasi penyebaran virus corona. Simak sampai selesai, oke? Yang pertama, ingat, yang harus kalian lakukan adalah tetap di rumah. Dan yang kedua, tips yang kedua yaitu rajin-rajinlah mencuci tangan. Bagus ketika kalian menggunakan atau mencuci tangan menggunakan air yang mengalir dan sabun. Tapi kalau memang kondisinya tidak memungkinkan dan ternyata kondisinya
airnya tidak terlalu banyak, maka kalian bisa menggunakan hand sanitizer. Yang ketiga, rajin-rajinlah membersihkan rumah, jangan malas ya. Kenapa? Karena ketika kita rajin membersihkan rumah, maka secara otomatis kita sudah menjaga kebersihan diri kita dan lingkungan kita dari penyakit. Dan kalau memang untuk menjaga diri kita atau lingkungan kita dari virus, bisa menyemprotkan desinfektan ke bagian-bagian rumah kalian ya. Dan cara pembuatan desinfektannya sudah kita share sebelumnya, boleh di scroll ya, dicari bagaimana cara membuat desinfektan di rumah. Yang keempat, hindari menyentuh wajah langsung sesudah kita bersin atau batuk. Atau kalau misalkan lupa, jangan lupa kalian gunakan saja masker ketika batuk dan bersin. Yang kelima, tetap berolahraga ya. Olahraga bisa dilakukan di rumah, bisa kalian hanya lari-lari ataupun hanya bersepeda di depan rumah ataupun hanya berjemur aja, itu sudah termasuk olahraga. Yang keenam, banyak makan makanan yang bergizi. Jangan lupa makan buah, jangan lupa makan sayur, dan juga makanan-makanan sehat lainnya. Yang ketujuh di sini adalah hindari kerumunan. Jangan sering ngumpul-ngumpul. Dan kalaupun misalkan kalian terpaksa harus ada di suatu lingkungan yang memang di sana banyak orang, ingat jaga jarak aman minimal 1,5 meter. Dan yang kedelapan, ingat sahabat, ketika kalian di rumah, ada banyak hal yang bisa kalian lakukan di rumah. Pertama, bantu orang tua. Kedua, kerjakan tuh tugas online dari guru. Yang ketiga, banyak-banyak berdoa supaya wabah ini cepat selesai. Yang sembilan yaitu mari kita saling ingatkan saudara kita, ingatkan orang tua kita yang kalau habis bepergian dari luar rumah langsung cuci tangan, langsung bersih-bersih, dan juga jangan lupa ingatkan saudara kita yang sedang ada di luar kota atau di daerah yang memang menjadi pandemi atau boleh dikatakan sebagai zona merah, mudiknya nanti lagi ya. Yang ke-10 yaitu mari kita ikut berperan serta dengan aktif dalam rangka pemutusan penyebaran rantai virus corona ini. Oke sahabat Smith, itu saja yang bisa kita sampaikan di video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Ingat, tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, jaga lingkungan kita supaya kita terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan ingat, tonton terus video kita selanjutnya di Sahabat Smith Sehat